dulu siapa kalian. Kalian adalah seorang pemuda, ya, kalian adalah seorang remaja, di mana dikatakan bahwasannya Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda saat ini adalah macan-macan di kemudian hari. Orang tidak akan pernah bisa berkonsep kalau dia tidak tahu siapa dirinya. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pun demikian, konsep ini bagus, tapi kita harus ketahui siapa kita dulu. Sebelum saya membahas konsep, ya, kita ngomongin kita itu kalian, bukan saya. Ya, kalau saya udah tua, Pak Aceng udah tua, Pak Jamal udah tua, Pak Dahlan lebih tua. Ibu-ibu Korlas, mohon maaf yang saya sebut Pak Dahlan doang, karena beliau ini teman saya di waktu kecil nuturin kembang durian. Makanya Pak Dahlan di branding kayak apa juga tetap aja wajahnya kayak karung durian. Paham? Biarin dia marah-marah, saya berharap dia marah biar kapok, saya kagak diundang lagi. Ya, jadi Pak Dahlan itu mau bagaimana mau kumpul sama Pak Aceng yang S2, S3, tetap aja wajahnya wajah penutur kembang durian. Ya, kita harus tahu dulu. Satu, kata Syekh Sarifuddin Yahya Al-Imriti di dalam sebuah nazamnya, beliau mengatakan, idil fatah hasbati qadhihi rufi wa kullu man lam yantakid lam yantafi. Seorang pemuda, ya kalian nih yang 5 baris kemarin bukan pemuda. Saya ngitung dari tiang ke belakang, itu pemuda. Ya, kalau yang tiang ke depan, kiri kanan saya aki-aki, kanan saya nenek-nenek. Jadi jangan pernah tersinggung. Ya, bahwasanya idil patah hasbati qadi rufi, seorang pemuda dinilai tinggi ketika dia mempunyai kemanfaatan. Di mana dia mempunyai kemanfaatan, dia harus mempunyai i'tiqad yang tinggi. Artinya dia pemuda harus mempunyai cita-cita. Himmatul aliyah tuhdimul jibal. Cita-cita yang tinggi akan menghancurkan gunung-gunung yang menjulang. Tuh, ya. Kita lagi ngomongin pemuda. Yang namanya pemuda itu tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Apalagi kalau udah ngomongin anak SMA, anak aliyah, ya, masa puber yang sangat luar biasa. Kalian ketika mencintai lawan jenis kalian, masya Allah, ya, ada bahasa gunung kudaki seberang, lautan pun kuseberangi. Kalau lagunya Pak Ceng, Bu Dwi, kamu nggak paham? Nih, lagunya Pak Ceng sama Bu Dwi nih. Kisah kasih di sekolah. Gimana dah? Coba nenek-nenek, ayo ikut, jangan malu-malu. Ayo. Kisah kasih di sekolah. Si dia paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah, kisah kasih. Kamu nggak paham kan lagu ini? Oh no yang pemuda paham nggak? Nggak paham, karena itu lagu Pak Ceng sama Bu Dwi masih SMA. Ya, Pak Jamal tuh ya, Pak Babinsa, kalau lihat potongan Pak Bimas
umur-umurnya nggak jauh. Lagunya yang begitu-begitu. Ya, malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, seakan penuh tanya sedang apa menanti. Nah, ini yang belah sini berarti kagak nggak apa ya, nggak nyambung bisa. Bapak-bapaknya payah, nggak update kalau kata anak sekarang. Ya, nggak update ya. Ya, anak-anakku sekalian, kalian harus mempunyai himmah, harus mempunyai iktikat. Karena apa? Tak akan pernah berhasil seseorang ketika dia tidak mempunyai cita-cita. Pemuda enggak punya cita-cita, jangan harapkan menjadi orang. Saya mau tanya, ada nggak yang cita-citanya jadi presiden? Aduh, nggak ada. Paling banyak pengen jadi dokter, ngacung. Hah? Wah, paling belakang tuh, paling belakang ngacung. Saya mau Pak, cita-cita saya cukup jadi hansip. Diem aja, nggak usah cita-cita jadi. Ya, himmatul aliyah nih. Jadi anak muda ini harus mempunyai cita-cita. Ketika dia udah punya cita-cita, baru kita bentuk konsep. Ya, konsep ini akan berhasil kalau kalian tahu siapa kalian. Ya, anak-anak muda zaman sekarang ini bukan seperti zaman kami sekolah dulu. Ya, ibu-ibu kalian yang ada di hadapan kalian sekolahnya nggak kayak kalian. Ya, jalan kaki kira-kira begitu, jajan juga pas-pasan, nggak ada itu anak zaman dulu ngopi di Starbucks, emang belum ada, nggak bakalnya di McD, warteg aja belum ada zaman ibu kalian sekolah. Kalau sekarang luar biasa, ya, dan ibu-ibu kalian nggak kayak kalian. Kalau kalian ini pacaran nggak pakai malu-malu, kalau ibu-ibu kalian malu. Ya, betul. Nah, oke, kita jangan ngomongin pacar karena saya yakin kalian udah punya pacar semua. Yang belum punya pacar ngacung, goblok seadanya, palsu. Kalau kamu ngacung palsu, ya, jangan ada dusta di antara kita. Gak ada, anak-anakku sekalian ya. Jadi pertama, bahwasannya kalian ini harus tahu dulu, kalian ini seorang pemuda, pewaris perjuangan masa depan. Di tangan kalianlah negara ini, di tangan kalianlah bangsa ini mau jadi apa. Saat ini kalian sebagai seorang penuntut, artinya penuntut ilmu, ya, seorang pelajar, tapi 20 tahun yang akan datang kalian akan berdiri di Istora Senayan sana. Kalian akan di DPR sana, kalian akan di MPR sana, kalian akan memimpin bangsa ini. Pertanyaannya, siapkah kalian untuk menjadi pemimpin di masa depan? Nah, oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana konsep menjadi Islam yang kafah. Yang bisa nerusin ayatnya, saya kasih uang walaupun dari ketua komite. Nah iyalah, kalau saya kan sebagai wasilah. Auzubillah, ngacung ya yang bisa nerusin. Auzubillah yang niat HP, saya doain nggak laku kawin. Oh parah ini, hari Jumat bebe omongan saya manjur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Terusin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ayo, terusin. Saya hitung sampai 5, ngacung. 1. Maju. Ya, maju. Alhamdulillah. Yang maju perempuan, berarti di sini laki-lakinya terong semua.
Ini. Man ismuk? Ditanya man ismuk, nama kamu siapa kok walata tabihu tuati syaitan? Gimana sih kamu? Saya kan nanya man ismuk walata tabihu, nama kamu panjang apa? Walata tabihu tuati. Huwaida. Namanya di Bekasi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, komite 100.000. Ya, 100. Ambil beda. 200. Alhamdulillah. Ya, nggak dulu beda. Karena komitenya 200, kepala sekolah 100.000. Kagak mau duit kepala sekolah. Wah, payah utang Soeda ya. Kepala sekolah kamu utang sama kamu 100. Ya Soeda duduk, terusin ngajinya ya. Nah, iyalah harus ada hadiah, betul? Ya, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam secara kafah. Di luar sana orang memaknai kafah itu bahwasanya kita kembali dengan ke Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bermadhab. Ini sebuah pengertian yang sangat sempit, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Karena apa? Memaknai Al-Quran, memaknai hadis secara letterlek, secara global itu tidak gampang. Karena memaknai Al-Quran, menafsiri Al-Quran harus ngerti balaghah, harus ngerti mantek, harus ngerti qawaidul fiqhiyah, usul fikih dan sebagainya. Maka tidak dikatakan bahwasannya kafah itu kita kembali ke Al-Quran dengan Al-Hadis. Namun ya, bahwasannya memaknai bahwa fisilmi kafah, bahwasannya kita menjalankan kaidah-kaidah perintah-perintah agama sesuai substansinya masing-masing. Ya, contoh kecil, bahwasannya seorang pemuda harus mempunyai jiwa Islam yang kafah. Dia harus terdidik dulu dari bagaimana cara dia sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah menghasilkan empati, persatuan dan kesatuan. Ya, dalam berjamaah ya kita menghargai satu sama lainnya. Pertanyaan saya, jamaahnya johor doang apa 5 waktu? Hah? 5. Coba yang 5 waktu berjamaah ngacung. Bohong, saya doain nggak laku. Ya, 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jamaah terus. Wow, nggak ada. Yang 2 waktu, nggak juga. Ada 2 waktu, maghrib sama isya. Duhur di sekolahan kan Bu? Iya, udah pasti jamaah. Betul. Nah, ya. Jadi pertama, bagaimana konsep kafah ini kita jalankan konun-konun ibadah, ya undang-undang di dalam ibadah dari dasarnya dulu. Ya, seorang pemuda harus mempunyai sebuah ikatan batin yang namanya masjid. Karena apa? Ada 6 golongan, ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah di yaumil mahsyar, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Dzillun la dzilla illa dzilluh. Siapa dia? Sabun mu'allaqun bil masjid. Anak muda yang hatinya selalu bertautan dengan masjid. Ketika dia keluar dari masjid, dia rindu. Ya, kalau kalian anak muda hidupnya hanya untuk berjamaah, ya
luar biasa, ini pemuda yang jarang. Tapi kalau aki-aki berjamaah 5 waktu maklum, karena tinggal matinya doang. Tapi kalau anak muda ini dipuji oleh baginda Rasul, seorang pemuda. Dan Islam kapan tidak cukup hanya dengan berjamaah. Yang namanya anak muda, kalau emang benar-benar akan menjadi pemimpin masa depan, tentu dia tidak akan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Tidak pernah bosan dia untuk mengaji. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun dia punya kewajiban. Karena apa? Menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah. Loh ya Bu ya. Jadi ngaji itu nggak ada berhentinya Bu. Kalau kita berhenti ngaji, mendingan kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, itu adalah harga mati. Kita jangan ngomong doang NKRI harga mati. Sekali-kali dong ngomong ngaji harga mati. Enggak mau ngaji silakan mati. Hah? Anak-anak siap nggak? Siapa kita? Mandua, gitu kan? Mengaji harga mati. Enggak mau ngaji silakan mati. Siap? Siap? Siapa kita? Mandua Jakarta wajib. Enggak mau ngaji. Nah, itu slogan, jangan tanggung-tanggung. Enggak mau ngaji. Kenapa? Karena kalau kita tidak ngaji anak-anakku sekalian, berarti kita bukan umatnya baginda Rasul. Maulid berkali-kali kita lakukan. Maulid setiap tahun kita laksanakan. Tapi dampak dari maulid ini yang kurang dimengerti oleh umatnya baginda Rasul. Jadi kalau Mandua sudah berani memperingati maulid, maka konsekuensinya murid-murid siswa-siswi Mandua wajib jamaah 5 waktu. Siap? Agak nggak bakal siap. Oke lah, kalaupun gak 5 waktu, jangan sampai 5 waktu kagak bisa. Johor udah pasti karena di sekolah, betul? Nah, jamaah di sekolah Johor, coba di rumah kamu tunjukkan, terutama anak laki, ya, karena kalian calon-calon imam. Tuh, bagaimana jamaah? Jadi Islam kapa itu jangan terlalu sempit memaknainya. Tunjukkan kalian seorang pemuda, tapi tidak seperti pemuda pada umumnya. Umumnya pemuda itu nongkrong sini, nongkrong sini. Mudah-mudahan saya nggak ketemu anak Mandua di tongkrongan. Kalau ketemu Mandua, dari mana deh sekolahnya? Mandua. Wah, alamat. Malah sekolahnya didenda ini. Ya. Yang kedua, bagaimana kalian sebagai seorang pemuda mempunyai empati kepada orang lain? Ya, kita ketahui Islam mengajarkan kita untuk puasa. Islam mengajarkan kita untuk zakat. Kenapa kita puasa anak-anak? Biar kita tahu bahwa bagaimana rasanya orang-orang yang makannya susah, yang makannya 2 hari sekali, yang nggak ketemu makan. Dengan puasa akan lahir sifat syukur. Yang kedua, bagaimana kita disuruh mengeluarkan zakat. Ini juga pelajaran empati bagi kita untuk berbagi. Seperti tadi sudah dilakukan oleh Mandua Jakarta, bahwasannya mempunyai empati kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini sudah sedikit demi sedikit sudah mengajarkan Islam secara kafah. Jadi remaja ini, ya, yang namanya ngaji itu nggak ada batasnya. Bagaimana kalian sebagai seorang murid tahu diri kalian sebagai murid? Kalau saya boleh tanya, jawab yang jujur. Orang tua kalian di dunia ada berapa? 3. Ada berapa? 3. 1. 2. 3. Hah? 3 siapa? 3 belum punya kamu.
Ya, kamu baru punya dua, satu orang tua yang melahirkan, ibu bapak. Yang kedua orang tua yang mengajarkan. Berarti guru. Baru dua, belum tiga. Kalau tiga itu yang ketiga mertua. Belum. Mungkin kalian di hadapan kalian sebelah kanan baru calon mertua. Jadi saya kan nggak tahu Bu, mungkin aja anak ibu yang pasang-pasangan, ya kan? Atau ibu sama calon besan udah bestie kan, mungkin aja. Ya, nah ini. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana Maulid ini melahirkan sifat anak muda seperti baginda Rasul. Ingat, baginda Rasul sukses membawa Islam dari Mekah, Madinah, bahkan sampai kita ke Indonesia. Apa konsep yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan konsep kepada Rasul satu. Rasul dididik oleh Allah tidak mempunyai sifat manja. Ada yang masih manja? Hah? Ada, anak laki biasanya manja. Paham? Mandi jarang. Kita lihat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Rasulullah dalam kandungan ibu bapaknya sudah diambil. Siapa yang mengambil bapaknya? Ya Allah lah. Ayah beliau sudah wafat. Beliau lahir umur 4 tahun, ibundanya Aminah diambil. Umur 4 tahun sudah jadi yatim piatu. Gambaran apa? Pelajaran apa yang kita dapat dari Allah kepada Rasul? Allah tidak ingin mendidik Rasulullah menjadi anak yang manja. Betul Bapak Ibu? Iya, makanya Bapak Ibu jangan pernah manjain anak. Allah saja tidak memanjakan Rasulullah. Dari situlah lahir Rasulullah mempunyai jiwa yang sangat luar biasa. Karena apa? Rasul hidup bersama pamannya. Yang namanya orang ngikutin orang lain prihatin. Betul Bapak Ibu? Keprihatinan baginda Rasul sampai Rasul diberi julukan Al-Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Anak-anakku sekalian, kalian kalau dari saat ini tidak mempunyai kejujuran, ya karena kejujuran hubungannya dengan Allah. Orang tua bisa kita bohongi, kepala sekolah, guru bisa kita bohongi, tapi Allah takkan pernah kita bisa bohongi. Kalau kalian pengen menjadi pemuda, ya pemimpin di masa depan, sidik harus ada dalam diri kalian. Jujur sebagai murid, jujur sebagai anak, jujur sebagai murid kepada guru. Jangan berhenti untuk belajar. Ketika kalian di rumah sudah tidak mau belajar, berarti kalian sudah tidak menjadi murid yang jujur alias pengkhianat. Nih, ya, hati-hati kalian. Berani ngundang maulid berarti siap konsekuensi setelah maulid. Kalian tidak jujur kepada orang tua, tunjukkan kejujuran kalian di depan orang tua. Apa? Tidak ada pemberian orang tua yang paling baik kepada anak kecuali akhlak, kecuali adab. Ibu bapak sebagai orang tua sukses kalau anak bapak ibu punya akhlak, kalau anak bapak ibu punya adab. Jadi bukan membelikan HP yang paling mahal, salah, tapi mendidik anak kita mempunyai dan menjadi anak-anak yang berakhlakul karim. Karena baginda Rasul pernah ditanya oleh seorang laki-laki dari kaum Ansor, "Ya Rasul, ayyul mu'min afdal?" Mana orang mukmin yang paling utama? Dijawab oleh baginda Rasul, ahsanuhum
khuluqan. Orang yang paling baik adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Anak-anak sekalian, kalau kalian punya akhlak kepada Allah, punya akhlak kepada Rasulullah, punya akhlak kepada guru dan orang tua, setiap kali kalian berdoa setelah sholat, selalu ada doa untuk orang tua, selalu ada doa untuk guru. Pun demikian, guru yang benar-benar guru, setiap habis sholat tidak akan pernah seorang guru tidak mendoakan muridnya. Ya, bapak ibu guru mempunyai hubungan alaqah batiniah kepada murid kalau bapak ibu gurunya tiap habis sembahyang doain. Ya bu, doain apa kagak? Doain, karena tugas guru itu bukan hanya mengajar. Makanya suka saya katakan guru lebih utama ketika dia bisa mencapai derajat murabi. Kalau cuma guru gampang, SD, SMA, SD, SMP, SMA, kuliah, keluar jadi guru. Kalau kuliahnya jurusan guru. Tapi bagaimana guru ini menjadi murabi? Guru ini menjadi pendidik, itu lebih mahal. Ketika hanya menjadi guru, hubungan batin kepada anak belum tentu ada. Tapi ketika menjadi murabi, menjadi pendidik, 5 waktu bapak ibu guru mengangkat tangan, ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku, murid-muridku, mau laki mau perempuan, orang-orang yang baik. Pun demikian, murid akan mempunyai alaqah batiniah kepada seorang guru ketika murid mau mendoakan gurunya. Ketika murid tidak mau mendoakan gurunya, berarti ini murid masuk dalam kategori malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kalian kepada guru bukan dengan uang. Terima kasih kalian kepada guru bukan dengan tentengan, bukan dengan oleh-oleh, tapi terima kasih kalian kepada guru, satu, mendoakan guru-guru kalian, ya, mendoakan orang-orang tua kalian, dan yang terpenting kalian menjadi anak yang sukses. Itulah salah satu terima kasih kepada guru. Nggak ada misal 10 tahun yang akan datang, ya, Menteri Olahraga alumni MAN 2 Jakarta. Luar biasa kan? Pak Aceh kira-kira umurnya udah berapa dia? Udah batuk-batuk kira-kira. Udah megang tungkat kira-kira ya? Masih muda beliau. Wah, itu MAN 2 ya, angkatan tahun 2024. Subhanallah. Bangga nggak guru? Bangga nggak orang tua? Makanya Islam Kafah itu bukan hanya sekedar kita memaknai Islam secara substansinya sebagai ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, tapi kita juga harus menjadi manusia sukses. Tuh anak-anakku sekalian, makanya harus punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita nggak akan ada semangat. Kalian pengen jadi dokter, nggak ada dokter tidur mulu, belajar kagak, ngapain kagak. Ya, ingat kalian manusia-manusia atau pemuda-pemuda muslim dan muslimah tidak hanya mengandalkan otak kalian. Belajar dengan doa, bukan hanya belajar doang. Orang belajar doang tanpa doa sombong, tapi orang doa doang kagak belajar ngimpi. Kagak pernah belajar, ya Allah jadikan saya orang pinter. Kata malaikat, emang lu lagi keder.
Doa, kamu belajar juga doa. Mudah-mudahan anak mandua kalau malam bangun. Anak mandua kalau malam jam 2, jam 3 atau setengah 4 bangun apa enggak? Ngapain? Alhamdulillah. Saya udah tahu itu jawabannya, pasti kencing doang. Ya, hari ini di hari Jumat yang mulia ini siap saya beat. Ayo, siap nggak? Ikutin kata-kata saya. Ya, saya siswa-siswi Mandua Jakarta. Saya siswa-siswi Mandua Jakarta. Bangga tapi kompak. Mau kalau urusan baik coba dan nyanyi pasti kompak. Ya, kalau kamu dewasa pasti ikut kata-kata saya. Remaja yang saya katakan tadi, pemimpin di masa depan. Siap anak mandua tahajud setiap malam? Berat. Insya Allah dalam hati kagak. Insya Allah memerlukan jawaban. Ya, jadi bagaimana? Bahwasannya Islam yang kapa ini untuk para remaja mempersiapkan kalian adalah persiapan pemimpin di masa depan. Pemimpin yang masa depan harus dibekali ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang lebih. Ibadah jalan, jangan ngomongin Islam kapa sembahyang aja kagak jelas. Jangan ngomongin Islam kapa ngaji males, ngimpi. Ya, berarti panitia lagi bikin judul atau bikin motonya lagi setengah ngelindur. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sadarilah kesuksesan pasti bisa kita raih dengan kesungguhan. Amin ya robbal. Iya, kita lihat baginda Rasul luar biasa. Pemuda sampai Khadijah saja tertarik dengan baginda Rasul. Di mana kita ketahui Khadijah ini adalah saudagar kaya. Ya, Khadijah ini adalah seluruh hartanya habis diberikan oleh dan kepada Rasulullah untuk berjuang. Makanya mudah-mudahan putri-putri Mandua menjadi Khadijah masa kini. Ya, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, itulah Khadijah. Sampai baginda Rasul pernah berkata bahwasannya besok pertama kali wanita yang masuk surga adalah Khadijah. Ada yang namanya Khadijah? Mudah-mudahan kayak Khadijah Rasulullah. Amin ya robbal. Itu anak-anakku sekalian ya. Jadi maulid bukan hanya peringatan, maulid bukan hanya perhelatan, tapi maulid mengambil apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak yang baik, cium tangan sama guru yang benar. Kamu kalau cium tangan sama guru di pipi apa di jidat? Nah, kalau kamu cium tangannya begini atau di jidat, ya berarti kamu ikutin kata-kata saya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi. Nyanyi. Di langit pelukismu setiap hari. Ada nggak guru Mandua yang ngajar begitu? Nggak ada kan? Adanya di mana? Nah, itu tahu. Berarti kalau kamu setelah maulid tidak ada perubahan, salaman masih begini, berarti kamu anak TK. Itu masih mending. Tapi kalau yang kedua parah itu.
Kalau setelah maulid kamu salaman masih begini dan begini, berarti kamu bolong alias budek. Ya, sunnah salaman itu takbil. Takbil itu menyucup. Tuh, dicucuk tangan guru, jangan ditaruh di jidat. Kalau ditaruh di jidat, Pak, saya nggak dijajanin sama bapak saya. Ya kan? Kalau kamu taruh di pipi, Pak, ibu saya bedaknya habis. Tuh, ya. Jadi cara akhlak kita harus bisa seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Nggak ada anak mandua ngetrek-ngetrekan. Ada apa enggak? Ya, ada apa enggak? Mudah-mudahan nggak ada. Tidak ada anak mandua narkoba. Kecuali orang Betawi. Ya, orang Betawi rata-rata usahanya narkoba. Ada orang Betawi ini mana? Maju Bu, yang Betawi. Nah, narkoba, narik kontrakan bagus. Itu namanya narkoba. Makanya orang Betawi nggak ditangkap polisi. Ada Pak Bimas tuh. Narkoba Betawi doang nggak ditangkap. Karena berapa? 10 pintu, 50 pintu. Tuh, makanya orang Betawi mah tugasnya juga yang punya kontrakan babanya ya. Nungguin kontrakan. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian sudah susah payah nih panitia bikin tenda segini panjangnya, ya kan? Belum snacknya, belum gelar karpetnya, belum latihan tari saman yang saya liatin mukanya tadi luar biasa. Ada yang cengar-cengir, ada yang tegang. Yang tegang takut salah. Itu tahu banget saya. Dapat saya kalau mana tari saman. Paling enak dilihat itu tari saman, ya kan? Nah, saman itu kalau di Betawi tukang macul, namanya Bang Saman. Ya Bapak Ibu ya, jadi anak-anakku sekalian, bagaimana maulid punya arti. Konsep ini terjemahkan dalam kehidupan di lingkungan mandua. Sesama teman harus saling menghormati. Ya, anak kelas 12 menyayangi anak kelas 1. Anak kelas 10. Anak kelas 10 menghormati kelas 11, 12. Ketika itu sudah ada di mandua, maka mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, laisa minna malam yarham shaghirana walam yuwaqqir kabirona. Kata Nabi, bukan golonganku, bukan umatku, ya, yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil. Ya, sayang bukan tanda kutip bersayang pacaran, bukan. Ya, menyayangi adik-adiknya kelas 10 menghormati kelas 11 dan kelas 12. Berarti kalau di lingkungan mandua ada ini, berhasil konsep Islam kafah ada di mandua. Udah begitu apa belum? Yang kelas 10 merasa disayangi apa enggak sama kelas 12? Hah? Yang jelas lah kalau jawab. Kelas 10 ngacung. Nah, kelas 10 di depan semua emang masih soleh. Kelas 10 kakaknya kelas 11, 12 nyayangin kalian apa enggak? Hah? Takut dalam tekanan, gak sama kayak saya. Saya juga ditekan sampai kemari. Ya, kelas 12 ngacung. Mana kelas 12? Adik-adiknya kelas 10, 11 ngormatin apa enggak? Hah? Yang perempuan aja, yang perempuan. Perempuan dihormatin enggak sama adik-adiknya? Susah, gak berani Pak. Ntar kalau saya bilang iya bagaimana, enggak bagaimana. Pokoknya hari ini setelah ini ya, saling menyayangi, saling menghormati. Tuh baru namanya umatnya Rasulullah. Ya, anak-anakku sekalian,
Tadi donasi udah. Sekarang sama-sama kita baca sholawat asgil biar Zionis Israel diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, mudah-mudahan saudara kita di Palestina segera diberi kebebasan, ya, diberikan ketabahan, kekuatan, dan tentunya Allah turunkan azab untuk mereka bangsa Israel. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya mau tanya nih, anak laki-laki kalau sholat Jumat di masjid kan? Pertanyaan saya, adakah uang saku kalian yang masuk ke kotak masjid? Semuanya? Semuanya? Enggak. Ya, Islam kapah melahirkan anak-anak muda yang mempunyai empati. Kalau kalian jajan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari, sisihkan sedikit uang kalian buat masuk ke kotak masjid di hari Jumat. Ini adalah sebagai pelatihan untuk seorang pemimpin di masa yang akan datang. Gitu. Yang perempuan juga begitu, ada sodako Jumat. Nggak perlu kalian minta sama ayah, tidak perlu minta sama orang tua, sisipkan uang jajan kalian. Kalau sudah dari masa muda seperti ini, yakin tanda-tanda kesuksesan sudah ada dalam dirimu. Iyalah, orang sukses itu pasti punya empati sama yang lain. Kalau orang nggak sukses mah masa bodoh. Emang gue pikirin karena besok dia mati jalan dewe. Loh ya, jadi anak-anakku sekalian, perayaan Maulid harus berbekas. 1, salaman nama guru yang benar. Jangan taruh di jidat, jangan taruh di pipi. Ya. 2, ketika habis sholat doakan orang tuamu, doakan gurumu. Ya, guru pun demikian. Ya, orang tua juga udah pasti. Bapak Ibu punya anak 5, tolong kalau Fatihah jangan dirangkep. Nah iyalah, punya anak 5 berarti Fatihahnya 1-1. Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Fatihah kita baca sesuai apa yang kita niatkan. Anak pertama emang lagi nyari jodoh, ya Allah, semoga segera kau datangkan jodoh pilihanmu. Al-Fatihah. Itu. Jangan anak 5 ibu ngomongnya, ya Allah semoga jodohnya telah datang, ya Allah semoga jodohnya cepat datang. 5-5-nya suruh kawin, kata malaikat, emang ibu PA. Nah iyalah, lihat kebutuhannya beda. Fatihah pertama, kedua, ketiga beda sesuai kebutuhan. Kalau orang tua anak 5 doanya dijamak berarti orang tua pelit. Anak-anakku sekalian, 1 pesan saya, mudah-mudahan kalian pegang sampai seumur hidup. Baginda Rasul bersabda, tarku du'aul walidain yudhikul ais. Meninggalkan doa kepada kedua orang tua akan menyebabkan hidupmu susah. Ngeri. Ya, pakai sampai kamu mati. Jangan pernah habis sholat bibirmu tidak berdoa untuk kedua orang tuamu dan juga termasuk guru-gurumu, karena guru juga orang tua. Kesuksesan seorang anak tidak lain tidak bukan karena ridho orang tua, karena ridho guru. Tidak ada yang mengatakan ridho Roma. Paham?
Jadi hanya ridho guru dan ridho orang. Dah yakin pasti kamu sukses ya. Jadi anak-anakku sekalian, maulid harus berasar, maulid harus punya bekas. Habis ini sama orang tuanya tambah sayang, sama orang tuanya tambah sopan, akhlaknya tambah tinggi. Kalau nggak punya akhlak sama orang tua, lebih baik kamu jangan ada di samping orang tuamu. Kalau kata bahasa orang Arab, irhal la tukimana indana, pergilah kau dari sisiku, jangan pernah kau berdekat padaku lagi. Ini mah orang patah hati ya. Anak-anakku sekalian, maulid harus benar-benar menjadikan kalian bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Ada yang telat apa kagak kalau sekolah? Banyak, alhamdulillah. Baginda Rasul dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu. Baginda Rasul adalah orang yang sangat pemalu. Malu apabila telat, malu apabila tidak sembahyang, malu apabila tidak belajar. Ya, malu tidak menghormati guru. Orang yang tidak menghormati orang tua, guru dan orang tuanya, berarti ini anak yang tidak pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kita kepada guru, kepada orang tua adalah berakhlak yang baik dengan orang tua. Kalau di rumah nanti berubah, kupingnya bolong. Kalau nggak berubah, bolong. Ya, anak mandua adalah muridnya Pak Bolot, karena nggak ada yang dengar diomongin. Mudah-mudahan ada perubahan. Yang pertama minta jajannya 200.000, cukup 10.000. Nggak nyampe Pak. Nah itu mana cukup. Jajan berapa sehari? Hah? 5.000. Berapa Bu? Nggak ada Bu 5.000. Berapa Bu dia? 20. Jajan kamu sehari 20.000. Masuk ke kotak masjid berapa ribu? 2.000. Alhamdulillah. Berarti bolot. 20.000 setiap hari diambil 1.000. Hari Jumat 5.000 masuk ke kotak masjid. Ini yang akan mengantarkan kesuksesan. Amin ya robbal. Iya, jangan 20.000 itu buat kamu sendiri. Ada hak orang lain yang harus kamu keluarkan melalui infak dan sedekah kalian. Siap? Siap tiap Jumat goceng? Jangan bohong ah. Siap? Ya, Pak Jamal, nanti lihat kotaknya isinya berapa. Kalau kan murid mandua kata Pak Dahlan tadi 900 berapa Pak Haji? 897. Nah, 897 Bu Dwi kali goceng. Berapa Bu? 4 juta sekian. Berarti kalau setiap Jumat 4 juta sekian, subhanallah. Mandua kaya. Enggak makan di bank apa? Tadi ke Palestina lebih dari 35.150.000. Lebih kalau setiap minggu 4 juta. Coba kalau setiap minggu 4 juta sebulan berapa? Ya kan? Inilah kelemahan kita orang Islam. Kita ini Bu, kalau merem aja, merem doang itu, duit udah ngumpul. Karena apa tadi kita ini tidak bisa menggunakan waktu. Makanya Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu. 1 nikmat sehat, kedua nikmat punya kesempatan. Nanti Bu, akhir zaman akan hadir zaman di mana sedekah sudah tidak dibutuhkan. Sedekah kita udah nggak laku.
Nanti akan zaman akan datang itu. Nah makanya kalau anak-anak kita didik setiap Jumat goceng, tapi maaf jangan duit ibu. Kalau duit ibu mah nggak mendidik. Ya, dari duit saku anak-anak ya sehari 1.000 dikali 5.000. Kalau ini bisa disukseskan oleh wakil kesiswaan, saya doain wakil kesiswaan duitnya banyak, rezekinya banyak. Orang aku mana nggak bakal dia berani ngomong. Dia tahu banget kalau saya ngomong dia pasti jauh aja. Udah pasti dulu. Karena dia ada sebelum saya ngomong udah sudon. Kena nih gua, kena. Makanya gua kenain sekali. Daripada dia sudon nggak ada hasilnya. Ya betul Pak. Lah iya, daripada dia sudon nggak ada hasilnya, mendingan kita kenain sekalian. Betul. Nggak usah fitnah. Kita apa adanya. Baik. Sebelum saya tutup, ini saya banyak titipan pantun suruh bacain. Pergi pesiar ke kota Medan. Nah, ini kagak nyambung nih. Beli minuman harganya goceng. Man 2 semakin terdepan di bawah pimpinan Bapak Aceh. Jangan teprok doang royalti. Ini padahalan mana ya? Ada? Hah? Biarin. Tadi saya suruh ngulang pantunnya berdua ini. Kata Man Mini lewat kampung rambutan, nutur kembang duren, kerjaannya padahlan. Terima kasih kami haturkan pada padahlan. Semoga makin berkah dan membarat ilmunya. Amin ya robbal. Anak-anakku sekalian, saya hanya titip ya, jangan sampai ada syair Arab ketika kalian sudah berumur 40-50. Ada sebuah syair yang harus kita renungin. Ala laita sababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ala laita sababa, tidak akan pernah kembali waktu muda. Ya, ala laita sababa. Ini ada orang udah umur 50, 60, 70. Ala laita sababa, seandainya masa mudaku kembali lagi. Fa'ukhbiru bima fa'alal masyibu, akan aku kabarkan bagaimana susahnya masa tua. Ya, as-syaib doyatul laban, jangan sampai nasi sudah menjadi bubur. Rajinlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, yakin kesuksesan ada di pundakmu. Orang tuamu, gurumu hanya sebagai jembatan untuk meraih kesuksesanmu. Kesuksesan kalian ada di pundak kalian masing-masing. Mudah-mudahan anak Man 2 nanti dijadikan pemimpin bangsa ini. Dan orang-orang tua kalian ya berada di Man 2, silaturahimnya semakin baik. Ya, korlas ini punya tanggung jawab, bukan tiba ngurusin duit doang. Tapi bagaimana korlas ini bisa membina silaturahim antar orang tua, silaturahim antar anak. Kebaikan di kelas akan menjadikan buah di kemudian hari. Kebaikan kelas akan menjadi tabungan akhirat Bapak Ibu Korlas. Jadikan Bapak Ibu sebagai koordinator Korlas adalah majro'atul akhirat, tabungan atau lahan untuk mencari akhirat. Pun kalau kita cekap semantan atur kaulo, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Kepada diem ya. Nggih, gitu ya. Pokoknya kalau ngikutin orang Jawa asal udah nggih aman. Ya, tanya orang Jawa nggih beres. Ya. Mugi-mugi anggenipun para rawuh korlas menika. Nah, semua orang Betawi Bu, jangan bilang saya orang Jawa. Sorry. Saya orang Betawi tulen.
Saya nggak mau dibilang orang Jawa, karena orang Jawa tuh ngeselin. Lah, Bapak nggak percaya? Pak polisi Jawa bukan? Jawa mana? Jawa Tengah, namanya siapa Pak? Pak, Pak Agus. Orang Jawa ini ngeselin. Nih, Pak Agus dalam, Pak Agus dalam, Pak Agus dalam, keluar jangan di dalam. Ngeselin apa kagak? Iya, dipanggil nggak pernah keluar, ke dalam. Orang Jawa. Ya, nah, iya. Orang Betawi, mana orang Betawi? Nah, ini Betawi. Siapa bu namanya? Bu Hilda. Bu Hilda, Betawi. Bu Linda, sorry. Bu Linda. Waduh, ini nama yang susah saya lupakan. Ya, semua orang punya masalah. Betul apa enggak? Ya, sampai ada lagunya masa lalu. Ibu udah nyambung aja. Bu Linda orang Betawi, orang Jawa Bu Dwi heran sama Bu Linda. Hebat orang Betawi, kata Bu Dwi. Itu Bu Linda bapaknya sakit didiemin baik. Tuh, kalau di Jawa sakit dibawa ke rumah sakit. Ya kan? Lah Bu Linda bapaknya, kalau katakan tetangganya Jawa nih. Si Bu Dwi Jawa bukan? Jawa, dia mah Jawa hutan. Rumahnya Seragen, tempat banyak pohon jati. Makanya dia hidup sama kita, alhamdulillah. Biasanya dia bergaulnya sama Tarsan. Ya, Bu Linda luar biasa. Bapaknya sakit didiemin. Baik, tuh hebat kan? Kalau di Jawa sakit dibawa ke rumah sakit, Bu. Tuh kalau tetangganya Jawa. Tapi Bu Linda punya tetangga saya. Bu Linda bapaknya sakit didiemin baik. Saya kata emang Bu Linda rada PA. Orang sakit didiemin, sakit mau dibawa ke rumah sakit Bu ya. Nah itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu sebagai korlas niat, jangan salah. Amin amalin min amali dunia yasiru bi amalil akhirat bi husnin niyat. Wa kam min amalil akhirat yasiru bi amali dunya bi su'in niyat. Banyak amal akhirat salah niat jadi amal dunia. Ibu jadi korlas amal dunia, tapi kalau ibu benar niatnya maka akan menjadi amal akhirat. Tuh, makanya ibu-ibu jadi korlas niatnya, bapak ibu jadi korlas. Ya Allah, saya niat jadi korlas, satu menjalin silaturahim, kedua ingin bermanfaat buat orang muslim. Kan begitu, manfaat, ada masalah, ada apa diselesaikan, disampaikan. Nah tinggal tergantung nih pun ngoten mawon nyuwun ngapunten nggih. Nah, kita hormatin orang Jawa, karena orang Jawa kalau kita nggak hormatin purik pada pulang. Kalau Jawa pulang Jakarta sepi, betul? Nah, tapi nasib Bu Linda sebagai orang Betawi kesian. Kalau udah Lebaran cuma dititipin kunci rumah sama tetangganya yang Jawa. Tolong ya hidupin matiin rumah saya. Nasib Betawi jagain rumah. Orang Jawa juga brengsek, mohon maaf Pak Agus, mohon maaf, orang Jawa brengsek, bikin dosa di Jakarta minta maaf di kampung. Betul apa enggak? Iya, dia kan bikin dosa nih, begitu mau Lebaran pada mudik. Bener nggak? Bikin dosa di Jakarta minta maaf di kampung, dasar kolek. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan siswa-siswi Mandua benar-benar dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang menjadi penerus pemimpin bangsa ini dan menjadi panutan kelak di kemudian hari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Belum.